Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan Indonesia mencatat inflasi 0,19% secara bulanan, sedangkan inflasi tahunan mencapai 1,87%. Sejumlah komoditas seperti beras, cabai rawit, hingga bawang merah menjadi penyumbang inflasi di bulan Juni. Selain itu, transportasi juga turut menjadi komponen penyumbang inflasi akibat adanya kenaikan tarif. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, secara keseluruhan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi sebesar 0,46% dengan andil 0,13%. Pada bulan sebelumnya, kelompok ini menyumbang deflasi. Penyumbang inflasi berikutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi 0,07% dengan andil 0,01%. Sedangkan komoditas yang meredam inflasi adalah tarif angkutan laut dan kereta api dengan masing-masing deflasi 16,96% dan 4,20% karena diskon tiket. Neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus pada Mei 2025 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini meningkat tajam bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 160 juta dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, surplus ini merupakan surplus selama 61 bulan berturut-turut. Surplus pada bulan Mei didukung oleh nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor. Nilai ekspor tercatat sebesar 24,61 miliar dolar, sedangkan nilai impor sebesar 20,31 miliar dolar. Secara kumulatif, Puji menyebut total surplus perdagangan selama 5 bulan pertama tahun ini sebesar 15,38 miliar dolar AS atau naik dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 13,06 miliar dolar AS. Amerika Serikat masih menjadi negara penyumbang surplus perdagangan paling besar dengan surplus sebesar 7,08 miliar dolar AS, diikuti India juga Filipina. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia akan menerima pendanaan baru dari perbankan asing senilai 10 miliar dolar AS atau sekitar 162 triliun rupiah. CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan pendanaan tersebut dijadwalkan masuk pada Juli 2025. Rosan menambahkan saat ini pihaknya masih menjajaki kerjasama pendanaan tambahan dari mitra global lainnya. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara telah menjalin kerjasama investasi senilai 7 miliar dolar AS dengan mitra dari Qatar, Rusia, China, dan Australia. Saat ini, Danantara juga tercatat mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar AS dan membawahi 889 BUMN strategis. Penjualan motor listrik tengah jeblok imbas dari tidak jelasnya kelanjutan subsidi motor listrik di tahun 2025. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI Budi Setiadi mengungkapkan bahwa sudah mulai timbul dampak pemutusan hubungan kerja pada pekerja di pabriknya. Padahal mulai ada beberapa investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun ekosistem motor listrik setelah adanya subsidi 7 juta rupiah per unit tahun lalu. Beberapa bahkan sudah mulai berkembang. Industri pun meminta kepastian agar bisa kembali berjualan dan mengembangkan usahanya. Bahkan jika ada kejelasan, Budi menyebut ada potensi investor asing yang masuk ke tanah air. Selain menetapkan skema subsidi yang jelas dan berkelanjutan, AISMOLI meminta pemerintah menyiapkan insentif pendukung lain seperti kemudahan akses pembiayaan, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok lokal. Budi menambahkan, demi bisa bertahan, beberapa industri mulai beralih untuk memproduksi jenis lain, namun permintaannya tetap tinggi seperti sepeda listrik. Aktivitas pabrik di banyak negara Asia kembali mengalami kontraksi pada Juni 2025 disebabkan oleh ketidakpastian seputar kebijakan tarif Amerika Serikat yang membuat permintaan global melemah. Dalam survei sektor swasta yang dirilis, terlihat bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur masih merata di sebagian besar Asia. Hanya beberapa negara seperti Jepang dan India yang menunjukkan indikasi pertumbuhan. Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Taiwan mencatat pelemahan lebih lanjut. Namun di tengah tekanan tersebut, sejumlah sinyal pemulihan ringan mulai muncul dan memperbesar urgensi kesepakatan dagang dengan Washington yang saat ini menjadi perhatian utama banyak negara kawasan. Di Jepang, PMI manufaktur naik ke angka 50,1 pada Juni dari 49,4 di Mei, menandakan ekspansi. Ini merupakan ekspansi pertama dalam 13 bulan terakhir.
Sementara itu, di Korea Selatan, PMI turun ke 48,7, menandai kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Namun tingkat penggunaannya menurun seiring merendahnya ketidakpastian setelah pemilihan presiden mendadak pada 3 Juni. Pelemahan sektor manufaktur Asia terjadi di saat yang krusial. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendorong pengenaan tarif besar-besaran terhadap negara-negara mitra dagangnya. Para negosiator dari lebih dari selusin negara kini berlomba mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump sebelum tenggat 9 Juli ketika masa penangguhan tarif impor akan berakhir.